saya sebenarnya takut juga bicara Bang. Karena kasus ini terlalu ngeri juga menurut saya. Terlalu ngeri. Karena informasi yang saya terima juga sangat luar biasa sekali ngeri. Apanya ini? Bukan angkanya pasti, tapi jejaringnya. Iya sangat ngeri sekali. Jejaringnya mengerikan. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yudi, Bang Sugeng terkait dengan perkara ini apabila memang semua ditarik ini bakal banyak. Ini tinggal tersisa Bung Pitra Romadoni, Bung Pangi Sarwi Caniago, dan Bung Iwan Kurniawan. Tiga-tiganya biasanya agak lama. Dan saya berdoa semoga nggak sampai jam 12 malam itu aja. Silakan Bung Pitra. Terima kasih Bang Aiman. Saya harap jangan ada yang potong lagi biar selesai closing statementnya kan gitu. Melihat kasus ini Bang Aiman, saya melihat di sini hero-nya adalah Polri. Dan algojonya adalah kejaksaan. Kenapa saya bilang hero-nya adalah Polri? Karena Polri telah menyajikan menemukan bukti-bukti ini. Tinggal bagaimana kejaksaan mengeksekusi ini menjadi algojo keadilan. Tapi saya juga sangat sedih sekali dengan peristiwa ini. Ada beberapa pihak-pihak yang tidak senang dengan Kapolri. Sehingga meminta agar Kapolri diganti. Isu yang belakangan. Wah, udah ditiup juga itu. Pres yang sudah dibantah oleh Wah, itu udah dibangun itu. Dari bangun narasinya agar Kapolri diganti. Dan saya kira ada beberapa pihak yang tidak suka dengan Kapolri. Kalau Kapolri diganti Bang Aiman, dalam kasus yang sedang berjalan ini, saya rasa rakyat akan semakin marah. Karena kasus ini belum selesai. Isu-isu ini Anda menilai terkait dengan kasus FA ini? Ya, bisa jadi. Indikasinya ke sana? Iya, karena Polri telah mengungkap suatu fakta bahwasanya ada kerugian negara. Tentu kan ada yang tidak suka nih. Tersenang, dia harus dicopot tuh. Kalau bisa kita injak gitu. Tapi alhamdulillah, saya lihat Tuhan masih melindungi Pak Listio Sigit. Sehingga sampai sekarang itu belum bisa diganti beliau. Karena kalau diambil keputusan beliau dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri, rakyat Indonesia pasti akan bertanya, ada apa nih? Karena kasus diungkap, dia dicopot sebagai Kapolri. Wah, kemarahan rakyat ini saya kira akan semakin besar. Maka dari itu sudah sangat bagus sekali jawaban daripada DPR RI yang mengatakan tidak ada surprise dari presiden terkait hal tersebut. Itu artinya masyarakat lega. Tidak ada politik di balik penegakan kasus hukum ini. Kalau seumpamanya kasus ini berjalan tapi berjalan politik, Kapolri diganti, orang pasti bertanya Bang, ada apa ini sebenarnya kan gitu. Arahnya sama seperti yang dibilang oleh Bang Iwan. Nanti larinya bisa ke presiden jatuhnya. Benar yang bilang Bang Iwan, kalau seumpamanya ini orang dilema dan bingung juga, ujung-ujungnya nanti orang bermuaranya ke sana. Makanya kami juga mendorong dari petisi ahli agar Pak Prabowo memerintahkan kasus ini agar selesai cepat. Jangan dibuat lama-lama, karena kalau lama-lama pasti banyak dramanya. Karena saya kira Pak Prabowo nggak tahu di belakang ini pasti banyak ekor-ekor yang bermain. Dan yang mengatasnamakan presiden juga saya kira pasti ada juga. Tapi beliau nggak tahu. Ini yang menjadi bahaya untuk kedepannya. Makanya keterangan Bang Iwan itu juga serius itu, bukan karang-karangan. Kalau ini nggak selesai nanti arahnya bisa ke presiden. Nah, di dalam asas hukum ada yang namanya salus popule suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Siapapun itu penegak hukumnya, baik dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketika ada melihat orang mati, penegak hukum wajib melindungi itu dan memberikan kepastian terkait dengan kematian seseorang yang begitu janggal. Hari ini kita lihat infonya ada beberapa penegak hukum di situ yang mengantar. Tapi sampai sekarang kita lihat tidak ada otopsi.
tidak boleh eksekunasi, keberatan dan lain-lain. Sehingga publik bertanya-tanya, sebenarnya ini serius nggak sih diselesaikan? Apalagi sudah ada 13 titik Bang Aiman yang telah dilakukan penggeledahan. Harusnya dari 13 titik ini disampaikan kepada rakyat. Contohnya seperti emas, asal usulnya siapa punya? Dari mana dapatnya emas ini? Sampaikan saja kepada publik agar publik tidak memunculkan spekulasi liar. Jangan-jangan begini. Ujung-ujungnya kasihan juga kita kepada presiden kita. Dipitnah orang kan gitu. Yang kedua, masalah penemuan US dollar. Itu juga punya siapa? Apakah ada di situ titipan pengusaha? Ya, apakah ada di situ hasil daripada money changer? Nah, terus mengenai dengan dolar Singapura, itu kan jenis-jenisnya berbeda. Kenapa sih nggak rupiah saja gitu? Kenapa harus nilai tukar mata asing? Kan banyak pertanyaan di situ Bang Aiman. Sampai sekarang kita nggak tahu dari 13 titik itu siapa dari mana gitu. Yang titik ini didapatkan apa saja gitu. Saya kira baru sekitar 4 titik yang dikasih tahu. Sekitar 9 titik lagi mana? Nah, terus kemarin juga rekan-rekan dari kejaksaan hanya menemukan dokumen gitu. Makanya kalau saran saya secara terbuka, kalaupun ada penggeledahan, divideokan aja secara langsung. Terbuka? Iya terbuka, biar langsung sudah. Contohnya ada situ berangkas, jadi tahu masyarakat gitu. Jadi orang nggak berspekulasi liar. Jangan-jangan udang di balik bakwan, kata orang jadinya. Sesama mereka kata dia gitu kan. Nah begitu juga dengan komisi. Dan itu berbahaya buat kepercayaan publik. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya menarik daripada pemikiran Socrates tadi yang mengatakan satu-satunya yang saya tahu, saya tidak tahu apa-apa katanya. Lebih baik diam jadinya orang daripada nanti besok dia dibunuh. Makanya saya sependapat dengan Bang Saud Situmorang tadi mengatakan sekarang ini kita takut untuk bersuara. Bang, saya juga takut sebenarnya gitu. Tapi yang namanya keadilan saya kira harus disampaikan. Kalau memang nasib kita nggak baik, itu sudah takdir Tuhan. Dan itulah jalan yang kita pilih. Saya kira pejuang keadilan seperti itu. Bukan di belakang layar dia pahlawan rakyat, tapi di belakang juga dia mengkhianati rakyat. Ini yang jadi repot. Makanya saya sebenarnya takut juga bicara Bang. Karena kasus ini terlalu ngeri juga menurut saya. Terlalu ngeri? Karena informasi yang saya terima juga sangat luar biasa sekali ngeri. Apanya ini? Bukan angkanya pasti, tapi jejaringnya. Iya sangat ngeri sekali. Jejaringnya mengerikan. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yudi, Bang Sugeng terkait dengan perkara ini apabila memang semua ditarik ini bakal banyak. Bakal banyak sekali. Termasuk orang-orang besar. Orang-orang besar. Termasuk orang-orang besar. Ya, kalau seumpamanya tidak ada persoalan, kalau menurut saya tidak ada orang besar, kenapa sampai sekarang tidak dikasih tahu kalau itu bukan barangnya, itu siapa punya? Simpel saja sih. Sebenarnya kalau mau kita jawab aja gitu. Ini barangnya si ini, nanti ditarik. Benar enggak? Kalau enggak benar pasti dia nolak. Oh, bukan saya juga nggak mau tumbal kata dia gitu kan. Tapi kita nggak tahu itu, masyarakat hanya ditontonkan tidak pakai rompi, ya. Ini kriminalisasi, perlawanan dan lain-lain. Kita ditontonkan dengan kematian berbusa. Jadi banyak tanda tanya Dugaannya dalam potasium tadi. Nah, seperti informasi dari Bang Sugeng tadi, potasium. Ini hukum kita mau dibawa kemana kalau seperti ini Bang Aiman? Penegakan hukum kita saya kira adalah panglima keadilan. Kalau memang hukum kita carut marut seperti ini, masyarakat juga pasti tidak akan percaya kepada proses hukum kita. Pengusaha-pengusaha kita pasti akan kabur dari Indonesia ini. Karena dikit-dikit dia, wah ini nggak jelas nih hukumnya kan gitu. Jadi itu, saya kira terakhir kata saya ya, kepada Pak Listio Sigit, Kapolri, tetap kuat dan semangat. Yang namanya penegakan hukum harus ditegakkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Hidup Polri. Siapa?
tinggal Bung Iwan dan Waktu. Oke, Bung Iwan silakan. Jadi saya terakhir penutup doa aja. Baca doa. Oke. Saya udah balik. Iya, closing statement saya nggak panjang-panjang ya. Apapun ceritanya Pak Prabowo sudah berbuat ya. Justru di saat Pak Prabowo jadi presiden ini korupsi-korupsi kelas kakap itu diungkap ya. Cuma sayangnya memang yang bersihkan kasus ini tidak bersih juga ya. Jadi saya sepakat kalau untuk menyapu halaman sebaiknya menggunakan sapu yang bersih ya. Supaya apa? Penegakan hukum ini benar-benar bisa menjadi tontonan yang menarik untuk rakyat Indonesia sehingga membawa kepuasan bahwa Indonesia benar-benar bisa bersih ya. Yang kedua, masalah pergantian Kapolri maupun Jaksa Agung semuanya adalah hak prerogatif presiden, pasti sudah ada hitung-hitungannya ya. Jadi Bang Pitra nggak usah khawatir, saya menyarankan untuk mengganti presiden, sekalipun saya mengganti presiden lagi, mengganti Kapolri ya. Oke. Walaupun saya menyarankan 3 kali sehari, kalau memang Kapolri itu masih layak dipertahankan, pasti dipertahankan. Sama dengan Jaksa Agung. Ya, jadi sekali lagi Pak Prabowo sudah mulai menerapkan pemberantasan korupsi karena memang program unggulan dari Pak Prabowo diantaranya pemberantasan korupsi ya. Jadi sekali lagi kita sama-sama awasi kasus ini supaya bisa selesai dengan terang benderang ya. Terus lagi stop membuat pusing masyarakat yang sudah pusing saat ini. Masalah yang simpel ya selesaikan dengan sepele. Jangan diputer-puter bingung juga. Ya, jadi sekali lagi saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo mendukung penyelesaian setiap kasus dengan transparan, terang benderang, tanpa ada drama. Saya rasa itu Mas Aiman. Baik. Bung Mangi terakhir silakan. Ya, penutup doa ini, penutup doa. Ya. Bang Eman, jadi begini, saya justru kalau ditanya saya lebih percaya pemberantasan korupsi eranya Pak Jokowi atau eranya Pak SBY. Eranya Presiden Prabowo. Oke. Saya masih yakin era Presiden Prabowo jauh lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Itu keyakinan saya, angin segarnya masih ada. Kenapa di situ? Ada harapan. Karena baru kemarin itu yang dipamerkan semua kan, rampasan-rampasan perang itu. Pajak-pajak sawit yang dibayar 10 tahun ya kan. Dan kemudian semua dibiarkan hari ini Presiden memberikan ruang berantem semua institusi ini. Karena kalau ada yang namanya legislatif, yudikatif happy, KPK yang kuat sendiri, itu kan juga bahaya. Polisi yang kuat sendiri juga bahaya. Kejaksaan yang kuat sendiri juga bahaya. Jadi ini saling ngintip nih bagus. Saling ngawas, saling ngontrol, saling ngintip, saling buka berangkas, saling buka bunker, ganti-gantiin aja. Itu justru sehat untuk penegakan hukum kita menurut saya. Nggak ada yang boleh kuat. Polisi nggak boleh kuat, KPK nggak boleh kuat sendiri, kejaksaan juga nggak boleh kuat. Jadi saling mengawasi, ngontrol, mengintip nih bagus sebenarnya dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena itu check and balance. Tidak ada dominasi hegemoni dalam pemberantasan korupsi. Kalau dulu tidak ada namanya legislative happy, tidak ada executive happy, tidak boleh DPR hanya tukang stempel, karena itu merusak sistem. Itu juga baik. Jadi sebenarnya menurut saya bagus juga saling ngintip-mengintip ini. Jadi kita tunggu aja nih berangkas main yang buka nih, ya kan? Di mana-mana mau dibuka, siapa yang ngontrol, siapa yang ngawasi, ganti-gantian aja. Berangkasnya kejaksaan, berangkasnya KPK, berangkasnya Kapolri. Polri. Jadi karena 3 institusi ini kan itu yang dipercaya oleh Presiden hari ini gitu. Nah yang kedua adalah Presiden Prabowo hanya cuci piring sebenarnya. Karena memang saya lihat itu residu orang-orang lama sebenarnya yang ada hari ini. Jadi Presiden hanya cuci piring dari perilaku korupsi hari ini yang artinya kalau saya lihat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat hari ini, ya itu yang seharusnya mereka itu melakukan penegakan hukum justru melanggar hukum, tidak memberikan ketauladanan. Mestinya Presiden Prabowo memang harus intervensi, harus panglima di situ gitu.
Karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya, level confident oleh publik, oleh masyarakat untuk menegakkan hukum. Justru mereka melakukan pelanggaran hukum yang tidak memberikan ketauladanan. Karena penegak hukum itu adalah sumber ketauladanan, konsistensi ketauladanan paling tinggi itu adalah penegak hukum sebenarnya. Kemudian saya juga merasa kemarin misalnya batu bara kemarin itu kan rakyat terniaya. Kalau memang benar ya ini kaitannya dengan batu bara, pemberantasan korupsi ini atau rampasan perangnya karena batu bara, lampu listrik mati kemarin, tiba-tiba ada yang kabel dicari-cari putus, ternyata blank on. Jadi gelap gara-gara kabel. Saya juga memikir logika akal sehat saya, kok satu kabel bisa mati Sumatera ini, saya bilang. Ini kan merusak trust presiden, merusak kepercayaan presiden. Nah, ternyata mati giliran itu sekarang terjadi juga di luar daerah. Ada yang bermain, ada dugaan yang bermain di situ. Ya katanya ada batu bara itu kemarin, katanya kan begitu, bukan karena kabel. Nah itu dugaannya kan begitu. Nah kan itu merusak kepercayaan terhadap presiden. Kok lampu-lampu bisa mati, orang bayar token listrik nggak pernah telat. Karena kalau telat bunyi tokennya, tapi listriknya mati tanpa diberitahu. Digilir lagi kan, dan itu ternyata presiden juga marah hari ini, masih terjadi di luar daerah mati bergilir. Pada itu layanan dasar, lampu listrik, ya kan, kesehatan, pendidikan itu layanan dasar, nggak boleh itu diganggu. Nah jadi ada menurut saya ada penyusup-penyusup yang khawatirnya ini menghancurkan distrust presiden dari dalam. Dan ini adalah barang-barang selundupan yang ditanam, dugaan saya gitu yang saya tahu khawatir. Karena kalau lampu padam itu udah nggak masuk akal, itu tuh udah merusak betul, bisnis rusak, ayam potong mati semua, ya kan, belum ternak mati, ikan mati, bisnis orang mati gara-gara lampu dibergilirkan begitu gitu. Jadi terakhir orang berbondong-bondong masuk partai, saya nggak mau begitu. Ada kejadian yang lama, karena ini penegak hukumnya ini tiba-tiba kepala daerahnya tersandra kasus korupsi, dia takut-takuti Anda pindah ke partai ini. Ini nggak boleh terjadi di Indonesia. Saya menduga ini sudah ada intensitas ke situ sekarang. Lu mau aman, masuk partai ini. Mau aman, masuk partai ini. Kalau nggak, kasus lu bunyi, mau dibuka. Akhirnya berbondong-bondong ke satu partai tertentu. Ini nggak boleh. Karena ini intensitas begini bahaya ini. Katanya kita udah punya pengalaman kemarin gitu. Nah ini nggak boleh terjadi, hukum dipakai ya untuk agenda kekuasaan. Saya yakin Presiden Prabowo tidak akan melakukan itu, karena beliau memberikan ruang kepada siapapun, silakan, termasuk kader-kader Gerindra pun banyak saya lihat, kader-kader partai dari PDIP, katanya begitu, dari Golkar, dari PKB, banyak juga yang tidak semua partai-partai tertentu saja yang di OTT gitu. Saya berharap begitu, mudah-mudahan partai apapun tidak ada yang kebal gitu. Jadi sama, equal, tidak ada diskriminatif, tapi jangan sekali-sekali KPK punya intensitas meng-OTT kepala daerah untuk kepentingan partai politik tertentu. Saya akan lawan. Itu bahasanya kan, saya akan lawan. Itu lagi viral sekarang. Jadi kalau dulu kejaksaan karena pimpinannya partai politik tertentu ada afiliasi, sekarang Anda menduga KPK melakukan itu? Nah, itu kan itu bau amisnya. Oke, karena kepala daerah terus. Ke kepala daerah kan hari ini bangga sekali KPK OTT sebanyak itu kan. Oke. Dan itu luar biasa ini. Tiba-tiba migrasi orang ke partai-partai tertentu juga sekarang terjadi. Bertahap ini. Pindah partai, partainya belum jelas tapi udah banyak yang pindah. Ke satu partai? Iya, partainya di luar negeri bukan di sini. Hebat partainya. Partainya belum jadi, udah banyak yang pindah gitu. Nah, ini jangan sampai itu bahasanya kemarin yang viral. Saya akan lawan. Partai belum jadi, maksudnya belum masuk parlemen. Nggak tahu masuk parlemen atau enggak, tapi intinya di partai di negara lain lah itu intinya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. KPK equal, tidak diskriminatif, sama rata, sama rasa. Siapapun kader partai yang melakukan tindak pidana korupsi, ya masuk, nggak ada. Dan tidak ada intensitas, itu harus empirik objektif, bukan intersubjektif dalam penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu ini menjadi harapan publik. Republik tidak hanya menunggu, tapi ia harus bekerja, karena dinanti oleh ratusan juta yang hari ini kita sudah mencapai 290 juta rakyat Indonesia. Menunggu apa hasilnya dan menunggu jawaban dari nurani yang dimilikinya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Inilah Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Salam.